Halo teman-teman, ketemu lagi ya sama saya. Malam ini kita agak mungkin santai saja, tapi saya mungkin ingin membahas beberapa hal gitu ya, mungkin terkait dengan uh, apa istilahnya, latar belakang atau background tentang dunia musik ya gitu ya, background tentang dunia musik, serba-serbi tentang musik, dan tentu yang paling menarik adalah sejarahnya ya. Nah, ini sejarahnya. Saya juga sambil nyemil ya, izinkan saya sambil nyemil sambil mungkin nanti menghisap sebatang dua batang rokok gitu agar pikiran saya bisa panjang gitu ya. Ini kalau di sini dikenal sebagai keripik usus. Nah, ini keripik usus nih, seperti ini teman-teman. Saya nyemil ini, makanya beberapa bulan terakhir ini bobot saya nambah teman-teman. Jadi tambah gendut, tambah gemuk kayak ini. Nyemil. Ya, jadi ya lagi-lagi musik ya, karena memang musik itu salah satu topik. Kenapa saya suka ya? Karena musik itu salah satu topik yang universal. Dia tidak terbatas oleh waktu dan ruang lingkup tertentu ya, musik itu. Nah, saya selalu melihat segala sesuatu itu dari sisi seninya dulu, baru nanti ke esensinya, ke substansi. Karena sesuatu itu kalau ada seninya pasti menarik. Ya udah, menarik dulu gitu kan, ada seninya. Nah, malam ini saya mau coba untuk mengulik tapi bukan mengulik melodi gitu ya atau harmoni, tapi mencoba untuk mengkaji aspek kesejarahan dari musik. Oke. Mungkin kita langsung mulai aja. Jadi apa yang ingin saya share ke teman-teman ini sebetulnya hal yang mungkin bagi beberapa orang tidak terlalu penting ya, karena musik itu yang penting mainnya, terdengar seperti apa itu yang penting. Nanti sejarahnya seperti apa, lalu aspek-aspek teorinya seperti apa, sepertinya tidak dipusingkan itu sama orang-orang yang tidak jadi, mereka nggak ambil pusing lah tentang itu. Tapi sebagai seorang pecinta musik sejati, saya harus sampaikan beberapa hal terkait ini, dan niatnya hanya sharing. Mungkin bila bermanfaat silahkan diambil, bila tidak ya anggap saja ini sebagai obrolan warung kopi, diskusi santai. Dan saya seperti biasa ya ditemani oleh John Lennon dan John Petrucci di atas, dua orang inspiratif dalam kehidupan bermusik saya. Pengaruh yang luar biasa dari mereka berdua. Sebetulnya ada satu lagi sih, Kurt Cobain, itu cuma saya taruh di kantor ya. Dia yang selalu menyemangati saya. Oke. Jadi sejarah musik, kita bilang sejarah musik. Banyak yang tidak tahu bahwa sebetulnya musik itu umurnya sudah sangat lama. Bahkan lebih lama dari umurnya
musik itu sudah sangat lama, sudah mungkin lebih tua dari usia ya Candi Borobudur mungkin, atau lebih tua lagi dari apa misalnya Candi Prambanan, atau dari Tembok Besar Cina, atau dari apalah peninggalan sejarah. Dia lebih lama musik itu. Jadi dulu kalau kita melihat flashback ya, kembali ke era awal-awal itu, kalau dalam sejarah itu kan era-era awal itu kan memang dari Yunani gitu ya, Roma, kemudian Sungai Indus gitu ya, lembah Sungai Indus, kemudian Persia gitu ya. Akhirnya musik itu sudah ditemukan pada masa kuno di Yunani gitu ya. Jadi orang seperti Xenophanes gitu ya, seorang pemikir era presokratik gitu ya, itu mencoba untuk mengharmonisasikan suara alam. Nah, itu ceritanya seperti itu. Jadi si Xenophanes ini mencoba untuk mengharmonisasikan suara alam. Maaf ya. Nah, suara alam ini yang kemudian dalam istilahnya natural harmony itu dianggap dia sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang estetik. Dan ternyata benda-benda yang ada di sekitar itu pun punya suaranya. Dan suara itu ada yang suaranya nyaring, ada yang suaranya seperti bergelombang, ada yang suaranya itu keras gitu ya. Di situ. Nah, sayangnya Xenophanes tidak lama mendalami itu sehingga dia tidak sempat membuat satu kajian khusus gitu ya. Tetapi setelahnya, dan ini yang kita mungkin tidak menyangka, bahwa penemu suara-suara yang kita sebut do re mi itu sebetulnya adalah seorang ahli matematika bernama Pythagoras ya. Jadi Pythagoras itu, jadi teman-teman kalau tahu bilangan Pythagoras, kemudian rumus segitiga gitu ya, rumus Pythagoras dan seterusnya, dia adalah orang yang pertama kali menemukan bunyi yang kita kenal sebagai 7 nada dalam musik itu. Cuman belum ada nama do re mi. Dia hanya menemukan, oke, ini ada nadanya ini, saya bisa menentukan ini, gitu ya, masih humming gitu. Kemudian dari temuannya itu, para muridnya dicoba untuk membuat semacam grup discussion dan grup eksperimental. Mereka mengumpulkan itu benda-benda yang berpotensi memiliki bunyi, kemudian dikumpulkan untuk menjadi satu orkestrasi suara begitu, yang ternyata menghasilkan nada yang indah gitu. Dari situlah dia mengenal, oke, ini harmoni. Harmoni itu kan berasal dari keselarasan ya, kesinambungan dan keselarasan dan keindahan, itu yang disebut dia sebagai harmoni. Dan Pythagoras kita tahu dia adalah seorang filsuf pertama yang membuat sekolah filsafat ya di Athena. Kemudian dia membuat semacam perkumpulan peneliti dalam bidang bunyi dan suara tadi. Nah, tetapi belum sempat dia mendalami itu, dia lalu beralih ke beberapa bidang ilmu ya, seperti matematika. Dia dalami matematika lagi, menemukan beberapa rumus, membuat bilangan-bilangan gitu ya, dan meneliti bentuk-bentuk ya, segitiga, lingkaran dan sebagainya, dan tentunya ke filsafat ya. Tuh.
tapi filsafatnya lebih sedikit berbau Helenisme lah ya begitu, teosofis lah begitu. Nah tapi paling tidak dari apa yang ditemukan oleh Pythagoras ini menjadi dasar untuk kemajuan perkembangan berikutnya. Nah, perkembangan berikutnya adalah ketika zaman Aristoteles, yang mana Aristoteles ini dengan pemikirannya yang sangat kritis itu dan analitis banget ya, itu mencoba untuk membuat gabungan-gabungan dan membuat rumus-rumus bahwa oke, ini sepertinya ada pola ini. Nah itu pada zamannya pasca Sokratik lah ya, era Sokratik lah saya bilang, pertengahan Yunani lah begitu ya, abad pencerahan di Yunani waktu itu, medieval era. Itu dalam kajian yang dilakukan oleh Peter Adamson ya, seorang filsuf dari King's College London dan LMU, Ludwig Maximilian University, itu dia menjelaskan secara gamblang tentang Pythagoras dan Aristoteles ini, bagaimana kontribusinya. Teman-teman mungkin yang berminat bisa cari podcastnya yang ada di situ, dia bercerita banyak. Nah kemudian ternyata setelah itu terjadi banyak sekali invasi begitu ya oleh Roma dan lain sebagainya ke Yunani. Kemudian ada juga dari Persia, kemudian yang Mediterania sampai mana-mana lah ya. Dan ini terjadi akulturasi budaya sehingga mulai ada pengerucutan nada ya, yang kemudian belakangan kita kenal sebagai exotic scales itu. Jadi setiap negara atau setiap nation gitu ya, setiap daerah itu memiliki nadanya sendiri gitu. Di Jawa misalnya kita kenal dengan laras lendro, kemudian yang di tembang-tembang Macapat itu ya kalau di Jawa. Kemudian di Timur Tengah ya ada Arabian scale itu yang dimulai dari mi fa lalu sol crash dan seterusnya itu. Kemudian ada lagi Iwato kalau di Jepang itu ya, ada scale Iwato dan lain sebagainya. Nah itu yang kita sebut dalam teori musik sebagai exotic scale. Nah lalu bagaimana perkembangan selanjutnya ya? Perkembangan selanjutnya adalah musik kemudian menjadi semacam persembahan kebudayaan di banyak kultur gitu ya, dari masa ke masa. Ada yang bilang bahwa misalnya Al-Farabi, dia bilang bahwa musik itu sebetulnya berasal dari bahasa atau huruf hijaiyah gitu ya, dari Arab. Tapi ya, seperti misalnya Ibnu Sina itu juga mengatakan bahwa nada itu muncul dari bilangan matematika ya, makanya ada not balok itu adalah ide dari Ibnu Sina yang kemudian kita pakai ya. Jadi ada juga Ibnu Khaldun ya, sosiolog dari Andalusia ya, atau dari Spanyol ya, saya lupa Ibnu Khaldun itu, atau dari Tunisia mungkin, Maroko, itu yang mengerucutkan menjadi tujuh nada, tapi penamaannya itu masih lain-lain ya, masih ada yang do, masih ada yang apa gitu, namanya masih belum pakem gitu lah. Sampai akhirnya pada abad pencerahan di Italia ya, setelah eranya pencerahan lah ya, abad pertengahan itu, abad 16 ke atas itu mulai ada pengajian teoretis mengenai itu, pengajian teoretis mengenai nada gitu. Jadi dibakukan, ada do, re, mi dan seterusnya. Makanya ada era klasik, kemudian barok, rokoko, kemudian ada macam-macam di situ. Nah, musik kemudian dalam perkembangannya menjadi semacam persembahan kebudayaan, bahkan
di acara-acara resmi ya seperti opera, kemudian seperti dramatikal, teatrikal itu menjadi semacam alunan musik yang memberikan harmoni orkestratif sehingga bisa menyokong dan mendukung performance dari para aktor dan aktrisnya. Namun di sisi lain ada juga semacam perayaan-perayaan begitu seperti karnaval desa dan lain sebagainya, itu yang menggunakan musik ketika itu dengan alat ala kadarnya. Lalu dengan munculnya komunitas-komunitas gereja begitu, mereka menggunakan organ ya yang kemudian menjadi piano itu ya sebagai pengiring. Makanya musik itu juga untuk kegiatan agamis seperti gospel gitu ya. Kalau di Nasrani gitu ya, gospel. Kemudian mungkin musik juga ada di dunia Islam tentunya untuk mengiringi, dan tentu saja ada di agama-agama lain ya. Nah, lantas bagaimana gitu ya, sejak adanya musik klasik, musik romantis ya, zaman romantis itu musik kemudian dibakukan, dijadikan semacam kurikulum di sekolah-sekolah, dan semua orang diharapkan mengerti musik gitu ya, memiliki kemampuan bermusik karena dianggap meningkatkan kreativitas. Nah, lalu setelahnya muncul banyak sekolah-sekolah musik gitu ya, yang mana orang ini mulai diperkenalkan terhadap suara, bunyi, harmoni, orkestra gitu ya, musik-musik scoring dan lain sebagainya, pengiring film itu ya, musik scoring. Dan ini sungguh sangat menakjubkan bagaimana kalau kita melihat perkembangan zaman yang menunjukkan bahwa ada semacam inovasi gitu ya di dalam dunia musik, baik itu alat musiknya maupun cara bermainnya gitu ya. Setiap masa ke masa memiliki era. Ketika zaman kolonialisasi misalnya, musik menjadi semacam ekspresi penindasan begitu ya, sehingga muncul musik blues dan tentunya musik jazz gitu ya, sebagai bentuk ungkapan kejiwaan atau mentalitas dari musisi itu sendiri terhadap eksistensi kolonialisasi yang terjadi. Jadi bahkan para budak itu bernyanyi ya, untuk menunjukkan bahwa dia tidak setuju dengan adanya perbudakan, tidak setuju dengan adanya kolonialisasi, penjajahan, ketidaksetaraan gitu yang berdasarkan rasisme gitu ya, ataupun agama dan lain sebagainya. Orang seperti Adorno misalnya, seorang filsuf gitu ya, itu menyatakan bahwa musik itu sebetulnya harus memiliki semacam elemen baku gitu ya. Dia bilang bahwa musik itu harus tidak boleh lepas dari ruhnya, yaitu sebagai entertainment lah begitu ya. Tapi ketika dia kemudian dikomersialisasi, dia kehilangan sifat aslinya ya, seperti dia sedikit teknis lah ya, seperti jazz yang kemudian dipopkan, kemudian rock yang menjadi rock and roll gitu, itu dikritik oleh Adorno gitu ya. Kemudian seperti Nietzsche juga, Nietzsche itu Friedrich Wilhelm Nietzsche, kebetulan dia itu lahirnya itu bareng dengan raja dari Prusia ya, Friedrich Wilhelm, maka namanya ada Friedrich Wilhelm Nietzsche ya, itu yang filsafat nihilisme, yang terkenal dengan filsafat nihilisme. Kalau dalam penjelasannya Dr. Ellie Anderson ya dari Pomona College, itu dia bilang bahwa Nietzsche sendiri itu sebenarnya pecinta musik gitu ya, tapi dengan mendengar musik dia mengeluarkan imajinasi liar gitu. Dan itu yang menjadi salah satu aspek pendukung ketika dia menulis buku-bukunya gitu ya.
Dan kita tahu bahwa Nietzsche juga mengkritik keras begitu ya, musik-musik yang tidak bermutu begitu ya. Namun mutu dari suatu musik itu kan tentunya tidak terlepas dari preferensi pribadi, sehingga ini dibatalkan oleh oleh nilai objektif di dalam musik itu sendiri gitu ya. Jadi nilai objektifnya itu bisa subjektif di mata siapapun, yang mungkin tergantung selera ya istilahnya. Mungkin musik itu enak didengar oleh mungkin orang yang seperti ini, tapi musik itu mungkin kurang nyaman untuk orang yang seperti ini begitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar beberapa teori musik ya, utamanya kritik tentang musik begitu, musik kritik gitu. Nah, setelah itu perkembangan zaman menunjukkan bahwa musik memiliki kemajuan pesat gitu ya. Dia bisa menjadi semacam komoditi bisnis, band-band yang kemudian menjadi ikon gitu ya. Dia luar biasa ya, ikon-ikon ketika itu. Kita tahu ada mungkin The Beatles gitu ya, atau munculnya band-band lama seperti Led Zeppelin gitu. Sejarahnya itu luar biasa sekali, dan munculnya solois-solois seperti pemain gitar gitu ya, seperti Jimi Hendrix begitu. Mereka sungguh ikonik begitu, dan ketika mereka menjadi ikon maka mereka bisa menjual apapun dari dirinya ya, reputasinya, namanya, bisa menjual souvenir, bisa menjual musik, bisa bermain konser, bisa membuat coaching klinik dan lain sebagainya. Nah, kemudian musik itu mulai menyatukan beberapa perbedaan gitu ya, terutama di eranya The Beatles itu pesan-pesan sosial, pesan moral itu disampaikan dengan sangat apik sekali, dan diikuti oleh beberapa band yang ketika itu ada baik itu yang genrenya rock, mutil, glam, rock, kemudian glam metal, hair metal, mungkin heavy metal ya, hardcore maupun blues, jazz dan lain sebagainya, itu mulai menyuarakan yang sifatnya itu pesan-pesan kebaikan lah begitu. Sehingga musik itu menjadi senjata ampuh untuk mobilisasi massa gitu ya, atau memberikan pengaruh terhadap suatu kepentingan tertentu, baik itu kepentingan untuk yang sifatnya untuk menebarkan cinta kasih, bisa juga yang sifatnya itu untuk menebarkan kasih ya, melalui musik-musik gospel, musik-musik agamis begitu. Juga mungkin misalnya politik begitu ya, dan tentunya pesan-pesan moral sosial seperti kalau kita lihat di YouTube gitu ya, luar biasa pesan-pesan Scorpion ya, itu luar biasa. Dan belakangan mungkin Rebel di tahun 90-an itu menunjukkan eksistensi dari musik-musik yang rebel ya, sifatnya anti kemapan seperti Guns N' Roses, kemudian Nirvana gitu ya. Itu menunjukkan bahwa ini loh pemuda-pemuda zamanmu ini seperti ini gitu ya, tolonglah gitu ya, setarakan gitu ya. Jadi kesetaraan dalam social justice, educational equality, education equality, economic equality dan lain sebagainya gitu. Ya di Indonesia pun tidak jauh dari demam itu gitu ya, seperti Slang, Dewa ketika itu, Gigi, band-band besar kita yang luar biasa, sangat impactful gitu ya. Lalu penyanyi-penyanyi pun seperti itu. Nah, sementara di dunia akademis musik kemudian dikaji menjadi semacam penelitian yang sifatnya ini menarik sekali gitu kan, untuk pengembangan diri, untuk pengembangan karir dan lain sebagainya masuk situ. Bahkan belakangan kita tahu ada seorang peneliti bernama Howard Gardner yang memasukkan kecerdasan musikal sebagai salah satu dari kecerdasan yang harus dimiliki oleh manusia gitu. Jadi dia memiliki semacam 7 atau 8 kecerdasan yang disebut sebagai multiple intelligence. Itu ada verbal atau communication intelligence, ada spiritual intelligence, emotional intelligence gitu ya, personal development intelligence, dan salah satunya yang musical intelligence. Menarik sekali teman-teman di sini, dan saya kira ini menjadi salah satu acuan kita ya, referensi bahwa musik itu, ini adalah fakta yang harus kita terima, bahwa musik itu mau tidak mau telah menemani kita
dari mulai kecil gitu ya hingga dewasa, kita mengalami hidup dengan ditemani oleh suara-suara musik, nada-nada yang sungguh luar biasa. Ada musik yang indah, ada musik yang sedikit liberal gitu ya, ada musik yang juga mungkin apa ya sifatnya itu hanya sebagai ekspresi begitu ya. Namun terlepas dari itu semua, kita perlu mengambil hikmah, kita perlu mengambil semacam manfaat dari musik itu, bahwa jiwa kita lebih tenang gitu ya, diri kita lebih baik gitu dengan mendengar musik. Fanatis tentu tidak baik ya, terlalu fanatik terhadap musik, tetapi mengapresiasi musik, nah, itu adalah inti dari bagaimana kita sebagai penikmat musik ini bisa memberikan semacam apa namanya apresiasi atau ya katakanlah sanjungan atau pujian terhadap bagaimana musik itu telah menemani kita selama ini, begitu teman-teman. Jadi musik sebagai bagian dari seni, dan saya kira seni itu mencerahkan, memperindah dunia kita, memperindah kehidupan kita. Semoga dengan musik kita bisa bertumbuh menjadi orang yang baik dari sisi estetika maupun etika, dan tentunya memiliki nilai sebagai Ubermensch gitu ya kalau dalam bahasanya Nietzsche, orang yang baik, bermanfaat dan berguna bagi diri kita maupun orang lain. Ya, semoga pesan-pesan yang ada di musik tentunya bisa kita tangkap sebagai suatu kebaikan begitu ya. Oke teman-teman, silakan bila ada yang ingin merespon, saya hanya sharing berbagi tanpa ada tendensi apapun ke pihak manapun ya. Sampai ketemu lagi teman-teman, selamat sukses, selalu semangat dalam hidup. Oke, saya Edwin dari Surabaya, bye bye.